Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Aprilia dari semester 3C Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan pada pertemuan pertama yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosen Bapak Dr. Rendi Aridayandi SHMH. Pada pertemuan pertama yaitu membahas tentang bab 1 yaitu percobaan. Pengertian tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Dalam pasal 53 KUHP ayat 1, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Ayat 2, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Ayat 3, jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ayat 4, pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Pasal 54 KUHP mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat itu sudah mulai dilaksanakan tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari pelaku. Sifat percobaan adalah 1. Sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53, walaupun tidak memenuhi unsur delik. Jadi sifat dari pasal 53 atau percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya orang dan bukan memperluas rumusan delik. Jadi, percobaan tidak dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri, melainkan sebagai delik yang tidak sempurna. 2. Sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan, yaitu bahwa tindak pidana percobaan merupakan satu tindak pidana yang bulat dan lengkap. Percobaan bukan delik yang tidak sempurna, tetapi delik sempurna dalam bentuk khusus atau istimewa. 2. Teori objektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidana percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini terdiri dari 1. Teori objektif formil, yaitu perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap tata hukum. 2. Teori objektif material, yaitu menganggap perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap kepentingan atau benda hukum. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur percobaan. 1. Adanya niat. 2. Adanya permulaan pelaksanaan. 3. Pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.